Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah, merupakan taufik dari Allah dan merupakan taufik yang sangat besar di mana seorang hamba dimudahkan oleh Allah untuk berada di jalan talabul ilmi. Ketika Allah mudahkan kita nuntut ilmu dan Allah mudahkan kita bisa duduk di majelis ilmu, maka kita wajib bersyukur pada Allah. Karena ini merupakan jalan ke surga. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Kita sama-sama duduk di majelis ini dengan merendahkan hati kita untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan pahala, dengan sama-sama membaca beberapa ayat dan hadis Rasul kita yang kita cintai, dari hadis Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-bayan min qasasi Al-Quran, yang mana buku ini berbicara tentang kisah-kisah para nabi selain ulul azmi. Selain ulul azmi, ya. Tetapi kita masih berbicara tentang sifat-sifat nabi dan rasul. Sifat Nabi dan Rasul di buku ini disebutkan ada 7. Yang pertama, al-basyariyah. Nabi dan Rasul itu manusia. Yang kedua, ar-rujulah. Nabi dan Rasul itu laki-laki, dari kalangan laki-laki. Yang ketiga, khairun nasi nasaban. Manusia yang paling baik dari sisi nasabnya. Yang keempat, as-sidqu. Sidqu ini benar atau jujur. Yang kelima, al-amanah. Yang keenam, tabligh. Dan yang ketujuh, al-fitnah. Bagian orang bilangnya fatonah. Ya. Al-fitnah ini cerdas. Ya. Nah, kita akan bahas sifat yang ketiga, yakni khairun nasi
nasaban. Mereka para nabi dan rasul itu adalah manusia yang paling baik dari sisi nasabnya. Jadi para nabi dan rasul Allah pilih dari manusia itu yang paling baik dari sisi nasabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang paling mengetahui kepada siapa Allah berikan amanah risalahnya. Jadi semua nabi setelah Nabi Nuh itu dari keturunan Nabi Nuh. Dan semua nabi setelah Nabi Ibrahim semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Hadid ayat 26. Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Dan kami berikan kenabian dan Alkitab kepada anak cucu mereka berdua. Ini dalilnya. Jadi para nabi dan rasul yang datang setelah Nabi Nuh itu semua keturunan Nabi Nuh. Para nabi dan rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim itu semua keturunan Nabi Ibrahim. Ketika Raja Heraklius, bahasa Arabnya Hirokl, terjemahannya Heraklius, bukan Hercules. Ya. Raja Heraklius itu bangsa Romawi ya. Jadi raja bangsa Romawi. Dia bertanya kepada Abu Sufyan bin Harb ya, di Syam ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah, Raja Heraklius mendengar bahwa di Arab itu ada seseorang nabi. Ya, atau disebut-sebut sebagai nabi. Dan dari sini kita tahu ya, ini munculnya Nabi Muhammad SAW itu menjadi perbincangan dunia saat itu. Sampai Raja Heraklius itu mendengar. Ketika itu Abu Sufyan lagi safar di Syam. Nah, ditanya oleh Raja Heraklius. Di antara pertanyaannya adalah tentang nasab. Raja Heraklius bertanya, "Kaifa nasabuhu fikum?" Bagaimana nasab dia di antara kalian? Abu Sufyan menjawab, dan Abu Sufyan tidak bisa berbohong. Dia berkata, "Huwa fina dzu nasab." Huwa fina dzu nasab. Dia memiliki nasab. Nasab yang terbaik di antara kita. Kemudian Raja Heraklius berkata, "Sa'altuka an nasabihi fadzakarta annahu dzu nasab, annahu fikum dzu nasab. Fakadzalika ar-rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha." Aku bertanya kepada Anda tentang nasabnya dan kau menjawab bahwa dia memiliki nasab yang unggul, yang utama di tengah-tengah kalian. Demikianlah para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki nasab yang unggul, nasab yang utama di tengah-tengah kaumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini merupakan kelebihan atau keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmahnya besar. Ya.
ketika Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah manusia dan mereka tahu memiliki nasab, ya, sebenarnya dari sisi ini itu hikmahnya besar. Seandainya Nabi SAW ingin diagungkan oleh manusia, cukup dengan mengatakan, aku memiliki nasab yang utama. Aku keturunan Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib itu sangat diagungkan, dimuliakan. Dan mesti diangkat jadi pemimpin. Dan cukup. Semua akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau seandainya mau mendapat dukungan masyarakat. Ini hikmahnya. Tapi Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dari kesyirikan kepada tauhid. Dari bid'ah kepada sunnah. Dan ketika mendakwahi mereka dengan dakwah yang hak, ini dakwah tauhid, Nabi menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, yang cobaannya sangat berat dari kaumnya. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu mau hanya sekedar dimuliakan, dia tidak akan mengatakan saya Nabi. Dia mengatakan saya memiliki keturunan atau keturunan dari orang besar, pasti dia angkat. Ya, ini hikmahnya. Dari sini kita tahu, ikhwan yang Allah muliakan, bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah risalah yang hak. Nabi kita SAW menghabarkan tentang nasabnya yang mulia, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allah Azza wa Jalla istafa Kinanatan min waladi Ismail alaihi salatu wassalam, wastafa Quraisyan min Kinana, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memilih Kinanah dari anak Ismail alaihi salatu wassalam, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih dari Quraisy Bani Hashim, dan dari Bani Hashim Allah memilih aku. Jadi betul-betul perasan orang yang terbaik dari kabilah terbaik, dari keturunan yang paling baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau melihat ini, kita semakin kagum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang hasan, dikeluarkan oleh At-Tabrani dan yang lainnya, kharajtu min nikah. Jadi aku keluar dari pernikahan yang resmi. Jadi dilahirkan dari pernikahan yang resmi. Walam ukhraj min sifah. Jadi tidak keluar karena perzinahan. Min ladun Adam ila an waladani abi wa umi. Dari Adam sampai ayah dan ibuku melahirkan aku. Terus dilihat semuanya pernikahan yang resmi. Bukan dari sifah jahiliyah, dari perzinahan jahiliyah. Jadi ini sifat yang ketiga. Jadi para nabi dan rasul itu sebaik-baik manusia dari sisi nasabnya. Sifat yang keempat, as-sidqu. Ya, as-sidqu. As-sidqu itu lawannya al-kadzibu. As-sidqu lawannya al-kadzib. Kadzib ini bohong, dusta. Jadi kalau lawan bohong berarti apa? Benar, jujur. Sidq. Ini sifat para nabi dan rasul, dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi nggak mungkin keluar dari Nabi kedustaan, kebohongan, ya, nggak mungkin selamanya. Oleh karena itu, Hud alaihissalam ketika mendakwahi kaumnya, ya, sebagaimana Allah kisahkan dan ceritakan di surat Al-A'raf ayat 65 ya sampai 68, ketika dituduh dengan tuduhan macam-macam di antaranya dusta, Hud menjawab dengan jawaban yang menafikan kedustaan. Ya. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 65 tentang dakwahnya Nabi Hud. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada sesembahan yang kalian sembah, melainkan hanya Dia semata. Kalian enggak memiliki sesembahan kecuali Allah. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Al-mala', jadi para pembesar kaumnya, para pemuka kaumnya berkata, jadi para pemuka kaumnya yang kafir berkata, inna lanaraka fi safahah. Sesungguhnya kami melihat engkau ini orang yang kurang waras. Dan disebut kurang waras, safih, bodoh, kurang waras. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan kami betul-betul mengira engkau termasuk orang yang bohong, dusta. Ini tuduhan kaumnya kepada siapa? Kepada Nabi Hud. Ngeri enggak? Ngeri ya tuduhannya ya. Ya, makanya para dai yang mendakwahkan kebenaran ketika mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah kemudian dituduh dengan tuduhan macam-macam, itu sebuah sunnatullah dan harus bersabar. Kadang dituduh dusta, dituduh bohong, ya. Nah, Nabi Hud saja dituduh dan dikatakan oleh kaumnya dengan kalimat safahah, kalimat yang sangat besar, ya, kurang waras, dan kami kira dusta, bohong. Hud alaihi salam di sini tidak berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku bukan orang yang kurang waras dan aku bukan orang yang dusta. Ya. Tapi Nabi Hud berkata tidak mengatakan kedustaan, tidak membantah dusta ini, karena mereka tahu Nabi Hud ini tidak dusta. Ya. Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, aku bukan orang yang tidak waras, ya, akan tetapi aku adalah utusan dari Rabb alam semesta. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku dan aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya untuk kalian. Jadi di dalam ayat ini kata ulama, fa fi hadza dalilun ala anna ar-rasula la yumkinu an yakdziba abadan. Dalam hal ini atau dalam ayat ini maka menunjukkan bahwa rasul tersebut atau rasul itu tidak mungkin bohong. Rasul tidak mungkin dusta. Ya. Jadi para rasul itu tidak mungkin dusta. Wa kaifa yakdzibur rasul awin nabiyyu 'ala Allah? Ya. Bagaimana bisa rasul atau nabi berdusta atas nama Allah? Tidak mungkin. Dan Allah ancam kalau berdusta. Dan ancaman Allah serius, nggak main-main. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad SAW di surat Al-Haqqah ayat yang ke-44.
sampai 48, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya dia yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya dia mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, ya, lihat, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngarang-ngarang ayat, ngarang-ngarang wahyu, ya, la akhadna minhu bil yamin, kata Allah, niscaya sungguh-sungguh kami akan pegang pada tangan kanannya, tsumma laqata'na minhul watin, dan sungguh niscaya kami akan potong urat tali jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi tersebut. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin, sesungguhnya Al-Quran ini merupakan tazkirah, peringatan untuk orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita mendapatkan keterangan, informasi dari Allah bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah hak. Nabi tidak bohong, sidq, ya, benar dan jujur. Yang didakwahkannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dari Allah, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran ini lafzan wa ma'nan, lafadznya dan maknanya dari Allah. Lafadznya dari Allah, ya, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dari Allah dimulai dan akan kembali kepada Allah. Jadi Al-Quran dari Allah dimulainya, dan nanti di akhir zaman itu dihapus dari hafalan manusia, dihapus dari mushaf, enggak ada, diangkat, ya. Dan karena Allah yang memulai perkataan duluan, maka dinisbatkan kalamullah yang ada dalam Al-Quran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari dulu sampai sekarang itu dikatakan qala Allah taala. Allah taala berfirman dalam Al-Quran. Bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Al-Quran. Enggak ada itu. Ini aneh dan nyeleneh, ya. Ada yang berkata begitu enggak, ikhwan? Ada kan? Dan ini nyeleneh, enggak boleh. Kata Syekhul Islam, harus dinisbatkan kepada yang mengucapkan pertama kali. Al-Quran itu yang mengucapkan pertama kali siapa? Allah. Nabi hanya mubalik menyampaikan. Ya. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Karena kalau misalkan Rasul bersabda dalam Al-Quran Al-Karim, maka seakan-akan Al-Quran bikinannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Al-Quran ini, ya, itu mukjizat yang terbesar dari mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kasih tantangan 3 kali tantangan, kan? Allah nantang orang yang enggak percaya sama Al-Quran untuk mendatangkan satu Al-Quran penuh. Falyatu bihaditsin mitslihi in kanu shadiqin. Hendaknya mereka datangkan semua yang semisal dengan Al-Quran kalau mereka benar, atau yang sedikit darinya. Makanya Allah berfirman di surat Al-Isra, qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakanlah, seandainya seluruh bangsa manusia dan bangsa jin kumpul untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, misalnya mereka tidak sanggup membuat yang semisal dengannya, walaupun sebagian mereka dan yang lainnya saling bantu-membantu, tolong-menolong. Bangsa manusia, bangsa jin kumpul tidak bisa. Yang hebat-hebat kumpul nggak bisa. Di surat Hud, Allah turunkan tantangannya menjadi 10 surat. Am yaquluna iftara, qul fa'tu bi 10 suwarin mithlihi muftarayat. Mereka katakan ini Al-Quran dibuat-buat sama Nabi Muhammad. Allah bela Nabi Muhammad dan Allah bela Qurannya. Qul, katakan wahai Muhammad,
kepada mereka, fa'tu bi asyri suwarin mithlih. Datangkan 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Muftarayat. Silakan kalian buat-buat. Sandingkan dengan 10 surat Quran. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan seru siapa saja yang kalian sanggup selain Allah, bantuan-bantuan itu, kalau kalian benar. Kalau dakwahan kalian benar. Mereka enggak sanggup. Kemudian Allah turunkan menjadi satu surat. Allah turunkan tantangan jadi satu surat. Di surat Al-Baqarah ayat 23. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 23, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah." Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, datangkan satu surat saja. Yang semisal dengan Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seru, panggil syuhada kalian selain Allah jika dakwahan kalian benar. Jadi panggil semua orang yang pintar-pintar, profesor-profesor yang pada botak, yang sudah pada botak, yang pintar, ahli bahasa, semua seluruh dunia. Bikin yang semisal dengan Al-Quran satu surat saja. Wallah akhi enggak bisa. Dan Allah berfirman di ayat selanjutnya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau kalian tidak sanggup, dan pasti kalian tidak akan mungkin sanggup. Ini bahasanya kuat Allah. Lan taf'alu. Ada orang di luar Islam baca ayat ini masuk Islam. Karena ada apa? Lan taf'alu. Lan taf'alu. Ada thiqah. Ada kepercayaan diri yang besar di ayat ini. Tidak mungkin yang ngomong melainkan Allah. Kalian tidak akan mungkin sanggup membuatnya. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian terhadap api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir. Jadi Al-Quran yang mulia ini mukjizat. Sampai sekarang tantangan Allah tetap terbuka. Dan sampai sekarang belum ada yang sanggup membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ketika ada Musailamah al-Kadzdzab bikin Quran palsu, ngarang dapat wahyu, diketawakan. Ya, diketawai. Sebagai bahan olok-olok sekarang. Ya. Ada ayat kodok. Nah, kok ada ayat kodok? Lucu-lucu. Ya. Kita baca juga geli. Ya. Allah bongkar. Makanya Musailamah disebut al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Nah, di antara yang ditanyakan juga oleh Raja Heraklius kepada Abu Sufyan, hadisnya di mana? Antum bisa baca di hadis ke-7 Sahih Bukhari, ya, tentang bab Badi'il Wahyi, di kitab Sahih Bukhari, ya, tentang permulaan wahyu di di hadis yang ke-7, ya. Nah, tentang kitab Badi'il Wahyi. Raja Heraklius, raja Romawi ini, Kaisar Romawi, ya, itu ketika nanya kepada Abu Sufyan, ini Bani Sofro ini, rajanya orang-orang bule, nanya ke Abu Sufyan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula maqal?" Apakah kalian menuduhnya sebagai pendusta sebelum dia mengaku nabi? Ya, Abu Sufyan ditanya dengan pertanyaan seperti ini kepada tentang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sufyan malu kalau bohong. Padahal Abu Sufyan bisa saja bohong. Ya tidak? Tapi ada orang-orang, dia mau cari-cari gimana cara untuk merendahkan Nabi Muhammad, gak bisa. Ya.
cari-cari gimana cara-cara bahasa yang bisa nyerempet-nyerempet Nabi Muhammad itu jatuh derajatnya. Itu nggak bisa juga. Bohong langsung juga nggak bisa. Hadisnya ajib, akhi. Hadis nomor 7 itu. Nah, di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh Raja Heraklius kepada Abu Sufyan, apakah kalian ini menuduh dia sebagai pendusta atau pernah bohong sebelum dia mengklaim sebagai nabi? Qala Abu Sufyan berkata, la, tidak. Lihat persaksian Abu Sufyan. Tsumma qala Herakl, kemudian Raja Heraklius berkata, faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara al-kadhiba 'ala an-nas wa yakdzib 'ala Allah. Aku sudah tahu, sungguh tahu. Ya. Ini sifat Nabi. Dia tidak berdusta atas manusia. Bagaimana berdusta atas nama Allah? Dia enggak pernah berbohong kepada manusia, bagaimana dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ikhwan. Jadi akidah kita yang harus kita yakini, yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa para nabi dan rasul ini punya sifat as-sidqu, tidak bohong. Ya, para nabi enggak bohong. Kita lihat Nabi Ibrahim di surat Maryam ayat yang ke-41. Surat Maryam ayat yang 41. Allah menghabarkan tentang Nabi Ibrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah dalam Alkitab tentang Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia adalah betul-betul orang yang siddiq, orang yang membenarkan, dan dia adalah seorang nabi. Ini sifatnya Nabi Ibrahim. Ya, saat gimana dengan hadis yang Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali dusta, sehingga di padang mahsyar beliau malu, tidak bisa memberikan syafaat atau tidak mau memberikan syafaat. Itu bukan dusta sebenarnya. Ya, kata ulama itu ta'rid. Itu apa? Ta'rid. Siapa yang ingat dustanya Nabi Ibrahim? Kan manusia di padang mahsyar itu datang ke Nabi Adam. Nabi Adam enggak mau ngasih syafaat. Ya, lastu hunakum, kata Nabi Adam. Ya, karena Nabi Adam malu ngasih syafaat karena pernah memakan buah yang dilarang di surga. Itu Nuhan, datang ke Nabi Nuh, awal Rasul yang pertama. Nabi Nuh juga bilang lastu hunakum, nafsi-nafsi, bukan aku orangnya. Pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menyuruh manusia pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa bilang pergi kepada Nabi Isa, datangi Nabi Isa. Semuanya enggak bisa, subhanallah. Itu padang mahsyar di tempat yang sangat-sangat ngeri. Ya, itu. Nabi Ibrahim tidak ngasih syafaat karena pernah 3 kali berdusta. Tapi bukan dusta kayak kita orang, ya. Ta'rid. Nabi Ibrahim pernah diajak di hari perayaan kaumnya yang melakukan kesyirikan. Itu Nabi Ibrahim bilang, inni saqim, aku sakit, nggak mau ikut. Jasmaninya sebenarnya nggak sakit, padahal sakit apa? Sakit hati ngelihat kemusyrikan, lihat apa lagi? Maksiat. Yang kedua, menghancurkan patung-patung itu. Ketika kaumnya lagi tidak berada di tempat sesembahan mereka, dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Disisakan patung yang gede, kasih kampaknya. Dia datang kaumnya, loh, Tuhannya pada mati. Memang Tuhannya mati. Patungnya mati, berantakan, hancur. Ya, siapa yang lakukan ini? Ya, ada anak muda namanya Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim jawab apa? Jawabnya gimana? Bal fa'alahu kabiruhum hadza.
yang lakukan yang gede ini. Ya. Nah itu. Yang ketiga apa? Sarah. Ya, Sarah itu ketika kan Nabi Ibrahim dulu di Babilonia, hijrah karena mempertahankan agamanya ke Irak. Di Irak ada musim paceklik, hijrah ke Mesir. Dan di Mesir ada raja yang zalim. Di antara kezalimannya kalau ada wanita cantik diambil, nah suaminya bisa dibunuh. Nabi Ibrahim bilang, katakan saudariku, saudara. Ya, maksudnya saudara se-Islam. Karena di saat itu tidak ada yang Islam kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya. Nah, Nabi Ibrahim Allah sifati dengan siddiq. Innahu kana siddiqan nabiyya. Kemudian kita lihat Nabi Ismail juga disifati dengan siddiq. Di surat Maryam ayat 54, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wadhkur dan ingatlah dalam Alkitab Nabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya Nabi Ismail itu benar dalam janjinya, jujur dalam janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Jadi shadiqal wa'di. Kalau ada janji benar, tepat. Kapannya, di mananya tepat. Beda dengan kita. Kita banyak ngaretnya. Ya. Janji jam 8, datang jam 11. Ya. Siapa yang begitu? Ah enggak Ustaz, bukan jam 11, jam 9, sama aja. Kalau jam 8 ya jam 8. Nah, kita berusaha. Kalau janji, kalau iya, ya jam 8. Kalau janji ya. Kalau janji. Nah itu. Kita lihat Nabi Idris. Sebelumnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu juga jujur. Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 51. Al-ana hashasal haqqu ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Ya, ketika para raja memanggil para wanita dan memanggil Imra'atul Aziz. Ya, Imra'atul Aziz yang merayu dan menggoda Nabi Yusuf. Ketika raja itu tahu Nabi Yusuf ini benar. Ketika mau keluar dari penjara, Nabi Yusuf ingin raja nanya kepada para wanita. Itu. Ya. Kata para wanita itu, kami enggak mendapati Yusuf melainkan baik, enggak ada keburukan. Ya. Nah, istri Al-Aziz ini berkata, al-ana hashasal haq. Sekarang ini sudah nampak kebenaran. Ana rawatuhu an nafsi. Akulah yang merayunya, akulah yang menggodanya. Ngaku sendiri. Nabi Yusuf tidak bohong. Ya, dia berkata wa innahu laminas shadiqin. Sungguh Nabi Yusuf itu orang yang jujur, orang yang benar. Ya, Nabi semua disebut jujur. Kemudian Maryam. Dalam surat Maryam maksudnya ayat 57 tentang Nabi Idris. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan sebutlah, ingatlah tentang Nabi Idris dalam Alkitab. Sesungguhnya Nabi Idris itu seorang yang siddiq dan seorang nabi. Dan semua para rasul itu jujur. Apa dalilnya? Kita lihat. Siapa yang hafal surat Yasin? Ya. Biasanya dulu hafal ya. Pada senyum. Kenapa nih pada senyum ya? Nah. Allah berfirman wa nufikha fis sur, surat Yasin ayat 51 52. Wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Nufikha fis sur ini ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Ini tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama dunia hancur,
manusia meninggal semua. Kemudian tiupan yang kedua di ayat 51 surat Yasin ini tiupan yang kedua. Fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Mereka sekonyong-konyong itu langsung bangkit dan menuju kepada Rabb mereka. Subhanallah. Bagi Allah sangat mudah untuk membangkitkan manusia dan itu kita harus yakin. Dan ini yang membedakan orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Ini yang membedakan orang-orang mukmin dengan orang-orang musyrikin zaman Nabi Muhammad SAW. Kaum musyrikin nggak percaya sama hari berbangkit. Dan ini yang membedakan antara kaum mukminin dengan orang-orang komunis. Ya. Qalu ketika dibangkitkan mereka berkata ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Aduhai celaka kita ini semua. Siapa yang telah membangkitkan kita ini semua dari kubur kita, dari tidur kita, dari tempat tidur kita. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu. Lanjutannya apa? Wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman dan para rasul itu adalah orang-orang yang benar, yang jujur. Nah, itu. Jadi dibangkitkan dan mereka bilang ini benar. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita ini baru beriman saat itu. Saat ini kita harus yakin beriman. Kita nanti mati bakal dibangkitkan setelah itu. Bangkit bagi Allah sangat mudah. Jadi semua kita mati. Dan hancur badan kita. Kan orang-orang kafir bilang tulang ya hancur. Siapa yang bisa bangkitkan lagi? Kita yakin sangat mudah bagi Allah. Ya kan? Bagi Allah sangat mudah. Antum bisa baca surat An-Naba tuh dan semua surat yang lainnya. Bumi yang tandus nggak ada apa-apanya. Hujan turun. Kemudian tumbuh rumput, tumbuh tumbuhan, terus ada buah-buah. Siapa yang numbuhkannya? Allah. Ya kan? Yang mati Allah bangkitkan. Begitu juga manusia. Nah, manusia itu nanti semua tubuhnya hancur, tinggal satu. Tinggal satu. Apa bagian tubuh manusia yang enggak hancur? Ya? Ahsan. Tulang ekor. Tulang ekor itu nama bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya tulang ekor. Yang bisa boleh pulang, jawab. Ya, gak azan lagi. Ya, padahal. Anda nggak mau ngomong PR ini ya, pekan depan libur dulu kayaknya, insyaallah. Apa bahasa Arabnya tulang ekor? Itu tulang ekor akhi, diteliti sekarang, dihancurkan dengan alat bagaimanapun nggak pecah, nggak hancur. Ya, maha benar Allah dan benarlah Rasulullah SAW. Ada hadisnya. Ya, PR atau gimana? PR aja ya. Ya udah PR aja. Tulang ekor, tulis bahasa Arabnya apa tulang ekor? Ya kan? Kalau laki-laki dewasa bahasa Arabnya apa? Rojulun. Nah, gampang. Anak perempuan bintun. Tulang ekor, PR. Ini PR bahasa Arab nih ceritanya. Ya. Sudah azan ya? Ya? Sudah. Ya, habis azan insyaallah kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan pakai kertas. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Baik, ada satu dalil lagi yang ingin kita baca di pertemuan ini tentang persaksian dari orang-orang kufar Quraisy bahwa Nabi Muhammad itu memiliki sifat sidq, nggak pernah bohong. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari ya di nomor 4770. Fa'an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika turun ayat ke 214 surat Asy-Syu'ara, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat.
Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala Safa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki Bukit Safa. Bukit Safa ini buat orang batasan untuk melakukan apa? Sa'i. Safa, Marwah. Safa, ya Marwah, Safa. Sa'i 7 kali. Nah, Nabi SAW naik di atas Bukit Safa. Faja'ala yunadi. Nabi SAW memanggil-manggil. Ya Bani Fihir, ya Bani Adi, wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi, disebut wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Abdi Manaf dan seterusnya. Dipanggil sama Nabi SAW. Berkumpullah suku-suku Quraisy, suku-suku kaum musyrikin kumpul. Karena yang manggil siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati' an yakhruja arsala rasulan liyanzura ma huwa. Sampai ya, orang itu kalau tidak bisa hadir sendiri, mutus orang datang. Ya, karena yang manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu enggak pernah bohong. Sampai ngutus orang. Apa isinya? Apa yang mau disampaikan? Penasaran. Faja'a Abu Lahab wa Quraisy. Datanglah Abu Lahab dan Quraisy. Ya. Faqal, ketika sudah kumpul, Rasulullah SAW berkata, Ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Kata Rasul, bagaimana pendapat kalian seandainya aku kabarkan kepada kalian ada pasukan berkuda di balik bukit ini yang tiba-tiba ingin serang kalian, apakah kalian percaya dengan ucapanku? Qalu, mereka semua jawab na'am. Iya. Ya, tidak ada yang jawab tidak. Karena yang ngomong tidak pernah bohong. Tapi kalau antum ngomong ke orang, percaya enggak nih? Gitu ya. Ini Nabi, enggak ada yang bohong. Enggak ada yang tidak percaya. Mereka bilang, na'am. Ma jarrabna alaika illa sidqa, kata mereka. Tidak pernah engkau berdusta kepada kami. Kau selalu benar, selalu jujur. Qal, Rasul bersabda, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian tentang apa-apa yang ada di hadapan kalian dari azab yang keras, dari azab yang pedih. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, faqala Abu Lahabin. Abu Lahab berkata, Tabban laka sa'iral yaum alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad seluruh harimu. Apakah karena hal ini kau kumpulkan kita kemari? Fanazalat, maka turunlah surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, surat Al-Masad turun. Nah itu. Dan surat ini Masya Allah dibaca oleh kaum muslimin dari masa itu sampai sekarang. Ya. Dan surat ini salah satu mukjizat juga, akhi. Kenapa? Tidak ada ceritanya Abu Lahab masuk Islam. Ya. Baik itu dengan kerelaan sendiri atau dengan pura-pura. Ada tidak ceritanya? Kata Abu Lahab, saya mau membatalkan ayat ini. Masuk Islam pura-pura. Ada tidak? Enggak ada. Ya, enggak ada. Abu Lahab adalah gembong kekafiran di masa itu. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an khusus tentang Abu Lahab. Yang dibaca, dan kita kalau baca ini semakin tambah beriman. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW disebut oleh mereka sebagai as-sadiq
al-amin. As-shadiq al-amin, yang benar, yang amanah. Bahkan disifati oleh Abdullah bin Mas'ud as-shadiqul masduq, yang benar dan yang dibenarkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini saja ikhwan yang bisa kita bahas, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya di luar tema. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikah tanpa izin orang tua? Sah apa tidak Ustadz? Nah, ada laki-laki, ada perempuan. Ini yang ditanyakan laki-laki. Ya, sah tidak laki-laki nikah tidak izin orang tua? Jawabannya, singkat jawabannya, sah. Ya, seandainya menikah dengan wanita, wanitanya ada walinya. Ya, gimana kalau perempuan? Sah tidak menikah tanpa izin dari walinya? Jawabannya tidak sah. Baik itu gadis atau janda, harus ada wali. Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batil. Siapapun wanitanya menikah tanpa izin dari walinya, lihat, tanpa izin dari walinya, jadi enggak ada wali, nikahnya batil. Nikahnya batil, nikahnya batil. Itu yang mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun janda, karena ada pendapat yang mengatakan boleh kalau janda tanpa wali. Ya, kata siapa, akhi? Ya, ini pendapat yang marjuh dan menyimpang. Ya, kalau pendapat gadis pun ada yang berpendapat tanpa wali boleh. Ada tidak yang berpendapat demikian? Ada. Yang dinisbatkan kepada mazhab Abu Hanifah. Ya, kalau ada, pendapat ada. Tapi mana yang benar? Itu yang ditanya. Jangan dengan hawa nafsu. Karena banyak sekarang nih orang nikah janda, ya nikah janda, dah nikah aja di hotel tanpa wali, nggak apa-apa katanya. Ya akhi, ini namanya bahlul. Ya. Nah, kalau laki-laki ketika dia tidak menikah, kemudian takut kepada perbuatan zina, ya, karena nikah ini kata ulama tajri fihi al-ahkam al-khamsah. Jadi menikah ini bisa dihukumi dengan hukum 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Bisa haram. Ya. Nah, kalau misalkan ada laki-laki ketika tidak menikah, dia berzina, ingin menyelamatkan diri dari zina, nikahnya udah wajib deh. Ya, walaupun tanpa izin orang tua, nikahnya sah. Tapi disarankan untuk Anda mau bilang kebagusan dan kebaikan, jadi kebaukan. Untuk kebaikan ke depan, ya, itu izin. Masa orang tua nggak diminta izin? Kan orang tua, kita harus berbakti di antara bakti anak itu. Kalau mau apa-apa, apalagi nikah masalah besar kan. Antum bawa gadis anak orang maksudnya, datang tiba-tiba, anaknya siapa ini? Kan gitu. Udah nikah, ya kecewa orang tua. Ya, antum izin, musyawarah. Dan pihak wanita pun ketika ngelamar atau nikah bawa ayah, bawa keluarga, tenang tidak? Tenang, nikmat. Tapi kalau ini pertanyaan dari sisi sahnya.
Sah tidak? Anda jawab sesuai dengan pertanyaan. Ya, jawabannya adalah sah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.